Atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, yang diperintah oleh Nabi, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi. Betul? Memerintahkan kita umat Islam untuk taat kepada Nabi. Betul? Lalu mana bisa taat kalau nggak cinta? Mana bisa cinta kalau nggak sayang? Mana bisa sayang kalau nggak kenal? Gena bangge, gena bangge. Hari ini yuk kita tambah pengenalan kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju? Supaya tambah kagum sama beliau. Setuju? Supaya tambah cinta sama beliau. Setuju? Supaya tambah taat kepada beliau. Setuju? Kita mulai dari biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar di antara 124.000 nabi, dan di antara 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada 313 rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terbesar di antara 124.000 nabi dan 313 rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alasan kenapa beliau diklaim sebagai nabi terbesar, salah satu alasan adalah karena wilayah dakwah beliau itu tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya yang 123.000 itu hanya diutus untuk bangsanya masing-masing. Paham? Dakwahnya bersifat lokal, kedaerahan, nggak boleh keluar negeri. Paham? Contoh Nabi Lut alaihissalam, beliau hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam, beliau juga hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam juga hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Pasti tahu Yesus Kristus, gimana bangge? Beliau sangat populer di dunia internasional. Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga hanya diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Hal ini lebih ditandaskan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel yang hilang. Paham? Paham? Jadi agama Kristen itu dititip oleh Yesus kepada muridnya yang 12. Muridku, jangan nyebarkan Kristen kemana-mana, nggak boleh. Agamaku hanya diutus Allah untuk bangsa Israel saja, nggak boleh jauh-jauh, apalagi ke Pekalongan. Kenapa nggih? Beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh
manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, termasuk kanggo wong Pekalongan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, yang kedua, kebesaran Nabi Muhammad pun itu ditunjukkan oleh seorang yang non-muslim. Beliau membuat sebuah buku, namanya, judulnya The 100. Tahu artinya 100? 100, bukan 50, 100. Kenapa buku itu diberi nama 100? Karena di dalam buku itu ada 100 tokoh dunia. Di samping 4 orang nabi, ya, di sana ada 100 tokoh dunia. Penulis buku ini namanya Michael H. Hart. Siapa? Michael Jackson. Michael Jackson itu siapa? Hah? Penyanyi apa? Nyanyi rock, so tau lo. Rock luar, rock dalam, Michael Jackson itu bukan penyanyi rock, Bu, tapi penyanyi pop, ya. Makanya beliau dapat gelar The King of Pop, Raja Pop, ya. Di dunia ini ada 3 raja. Pertama, The King of Rock and Roll, Raja Rock and Roll. Siapa? Elvis Presley. Yang kedua, The King of Pop, Raja Pop. Siapa? Michael Jackson. Yang ketiga, Raja yang 2 udah meninggal, yang 1 sebentar lagi. Alhamdulillah, almarhum Michael Jackson, almarhum, sebelum meninggal dunia beliau menyatakan masuk Islam. Alhamdulillah. Coba lihat, seorang superstar dari sana masuk Islam. Masa kamu gara-gara super mie dari Islam masuk sana? Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Oke, kita tidak tengah membahas Michael Jackson. Allahumma ghfir lahu, amin. Warhamhu, amin. Wa'afihi, amin. Wa'fu anhu. Kita sedang membahas Michael H. Hart. Tahu Michael H. Hart? Yaitu seorang penulis buku tadi yang judulnya 100. Di dalam buku itu ada 4 orang nabi. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Isa alaihi salam, ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan tokoh-tokoh dunia yang berjasa kepada peradaban manusia. Di sana ada Albert Einstein. Ayo, siapa? Anak sekolah, siapa Albert Einstein? Ngerti nggak? Orang ngerti? Nggak makan sekolahan kamu ya? Albert Einstein itu seorang penemu teori relativitas. Dengan penemuannya berkembanglah sains and teknologi. Dengan perkembangan sains and teknologi, maka manusia bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin kapal laut, bisa bikin mobil, televisi, handphone dan sebagainya. Hebat nggak Einstein? Hebat. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Di sana juga ada yang namanya Thomas Alva Edison. Ayo, siapa? Bu, tahu Thomas Alva Edison? Siapa? Hah? Tukang tiwul. Ekora Edison. Thomas, iya. Apa? Thomas Alva Edison penemu lampu katanya, yang menemukan listrik. Coba lihat,
Dengan penemuan Edison, malam yang gelap gulita bisa terang benderang. Hebat nggak Alva Edison? Besar nggak jasanya terhadap peradaban manusia? Besar. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Justru yang ditempatkan Michael H. Hart yang notabene non muslim itu pada ranking yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world. Yaitu Muhammad ditempatkan oleh Michael H. Hart sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tentunya bukan tanpa alasan. Michael H. Hart menilai bahwa Muhammad SAW adalah makhluk yang paripurna dalam berbagai kapasitasnya. Satu, dalam kapasitas pemuda, beliau pemuda yang paling sempurna, sampai-sampai mendapat julukan Al-Amin. Tahu artinya Al-Amin? Pemuda yang bisa dipercaya, akalnya, pandangannya, lidahnya, telinganya, hatinya, anggota tubuhnya lurus, jujur, tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berkhianat kepada manusia, tidak pernah bikin resek di lingkungannya. Kira-kira di Pekalongan ada nggak pemuda Al-Amin? Mana kok Al-Amin? Tak dunga oke, amin. Si Amin oke nang kene. Nggih. Amin tukang bakso. Ono. Amin tukang tambal ban. Pemuda, saya mau tanya, Anda kumpul di sini mau ngapain? Mau ngaji, ngaji apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk menteladani akhlak pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Pemuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yubahi malaikatu bisyabil abid, fayaqulu ayyuha syabu tariku syahwatahu li ajli, al-mubadhilu syababahu li, anta 'indi ka ba'di malaikati." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan para pemuda yang takwa di hadapan para malaikat. Seraya berkata, ayyuhas syabut tariku syahwatahu li ajli, wahai para pemuda yang menundukkan syahwatnya karena taat kepadaku, wahai pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk berbakti kepadaku, maka derajatmu di sisiku, kata Allah, seperti sebagian dari malaikatku.